Bapak Ibu Jemaat GKJ Kaliwungu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 60 bait yang pertama. Hai makhluk alam semesta. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah hari ini adalah menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Marilah kita menaikkan nyanyian pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 60 bait yang kelima, Hai makhluk alam semesta. Saudaraku, marilah kita mendengarkan hukum kasih Tuhan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita seperti tertulis dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari bersama-sama kita akan menyanyikan sebuah pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 467, bait yang pertama dan kedua. Tuhanku bila hati kawanku.
dipersilakan untuk berdiri. Kepada setiap kita yang dengan bersungguh-sungguh mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, disediakan berita anugerah sebagaimana yang terambil dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10, yang demikian firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan tanggapi berita anugerah tersebut dari Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian, nyanyian kesanggupan yang terambil dari Kidung Jemaat 353 bait pertama dan kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Epiklese. Puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu, karena kebaikan Tuhan, Tuhan masih memberikan ketukan dalam hati kami, kerinduan dalam hidup kami, untuk duduk sejenak, mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, setelah kami menaikkan puji-pujian, ucapan syukur kami kehadirat Tuhan. Biarlah kami memohon karunia Roh Kudus-Mu yang bertahta dalam hati kami, sehingga kami memiliki hati sebagaimana yang Tuhan kehendaki, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami mohon berkat-Mu pula bagi hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang menutup bungkus hamba-Mu, memakai dengan kuat kuasa-Mu, sehingga yang nampak dan yang tersampaikan sungguh hanya kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Tidak terlepas dari segala kekurangan dan dosa kami berdoa, mengucap syukur dan mohon pengampunan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Injil hari ini terambil dari Injil Matius 10 ayat 40 sampai 42. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, bagaimana keadaannya? Tetap sehat ya? Ya, sekalipun kita tidak bisa mengunjungi, bertemu satu dengan yang lain secara intensif sebagaimana minggu-minggu yang lalu, tetapi kiranya kesehatan dan anugerah dari Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Sebelum pandemi, kita sering berkumpul, bisa berkunjung satu dengan yang lain. Demikian pula pada saat sebelum pandemi dulu, saya pernah berkunjung ke rumah salah satu saudari kita, ibu kita. Dan ketika saya berkunjung, beliau luar biasa sekali menyambutnya. Sampai harus keluar rumah, saya datang beliau malah keluar ya. Saya sampai tanya, loh Bu kok malah keluar? Lalu kemudian ternyata tidak beberapa lama kemudian beliau datang sambil membawa beberapa barang, makanan dan juga minuman untuk menyambut kami. Beliau mengatakan cukup senang ketika kami kunjungi sehingga menyambut sedemikian rupa. Kedatangan seseorang yang sangat kita nantikan biasanya akan membawa penyambutan atau timbal balik yang sangat luar biasa. Tetapi ternyata tidak semua kedatangan orang atau pribadi yang kita nanti-nantikan itu akan disambut dengan luar biasa juga. Sebagai salah satu contoh, saya pernah bertanya kepada teman saya, coba kalau saat ini Tuhan Yesus yang datang, apakah akan disambut dengan luar biasa, dengan wah langsung cari kemana, kesini, kesana, kemari ya, suguhan, rumah dibersihkan dan sebagainya? Belum tentu. Ternyata teman-teman saya ada yang menjawab, nanti dulu. Kalau Tuhan Yesus datang sekarang, saya belum menikah, saya belum punya pacar dan masih banyak lainnya. Banyak juga yang belum siap. Kondisi ini menandakan bahwa tidak semua kedatangan itu, sekalipun kedatangannya membawa kabar baik, akan disambut dengan luar biasa. Hal inilah yang mendasari Tuhan kita Yesus Kristus harus berfirman, memberikan pengajarannya kepada para rasul saat itu di dalam Matius 10 ayat 40 sampai 42 yang kita baca tadi.
Pada saat itu setelah Tuhan Yesus mengutus para rasul, sebagaimana yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, ternyata para rasul belum sungguh-sungguh mantap untuk diutus Tuhan Yesus. Karena apa? Karena para rasul tahu kondisi yang terjadi saat itu. Ketika mereka mau memberitakan firman Tuhan, mereka itu sudah punya bayangan hidup mereka akan ditolak. Jangankan mau memberitakan, kedatangan mereka yang memberitakan Injil, oh itu murid Yesus, orang-orang akan langsung menutup pintu bagi mereka. Penolakan, penganiayaan itu ada di depan mata para rasul saat itu, sehingga mereka bimbang, ragu, takut untuk melakukan perintah Tuhan memberitakan Injil ke berbagai penjuru dunia. Sehingga Tuhan Yesus berfirman di dalam ayat 40 tadi, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Orang-orang tradisi Yahudi saat itu, biasanya pemimpin-pemimpin, orang-orang penting, kalau hendak menyampaikan suatu berita tertentu, mereka tidak menyampaikannya secara langsung, tapi ada utusannya. Sedangkan orang-orang yang menerimanya tidak melihat siapa yang diutus, tetapi melihat apa isi pesannya. Kalau isi pesannya ini adalah dari raja, dari perdana menteri, dari orang-orang penting, mereka akan segera menyambut dengan luar biasa. Kalau kita pernah nonton film-film laga dulu ya, biasanya kalau ini perintah raja gitu, meskipun hanya secarik kertas, tetapi yang membawanya itu seorang prajurit sekalipun, maka rakyat akan langsung tunduk. Bukan tunduk kepada prajuritnya atau kertasnya, tetapi tunduk dan menyambut isi pesan yang hendak disampaikan. Tuhan Yesus mengingatkan hal ini kepada para rasul saat itu, agar para rasul tahu bahwa ketika mereka disambut, itu yang disambut bukan mereka, tetapi Tuhan Yesus dan Bapa. Demikian pula, jika mereka kemudian ditolak, dianiaya, yang ditolak dan dianiaya bukan mereka, tetapi Tuhan Yesus dan juga Bapa. Sehingga seharusnya para rasul tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak akan mungkin membiarkan para utusannya, para pemberita firman-Nya ini ditolak, dianiaya begitu saja. Kalau kita ingat di Perjanjian Lama, nabi-nabinya, seperti Nabi Elia, Tuhan senantiasa memelihara hidupnya sekalipun dia ada di tengah-tengah krisis. Dia tetap tidak berkekurangan, ada saja yang bisa mencukupkan hidupnya, sekalipun dia ditolak, ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Demikian pula dengan Ayub. Ketika dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya, Tuhan justru memberkati dia pada saat dia tetap bertahan dengan firman Tuhan yang dia beritakan di tengah-tengah penderitaan. Hal inilah yang melandasi Tuhan Yesus kemudian melanjutkan firman-Nya kepada para rasul, bahwa barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Sebagaimana nabi dan orang benar, contoh Elia dan juga Ayub, yang hidupnya terus diberkati Tuhan, sekalipun mereka berada dalam penderitaan, ketika mereka mau menyampaikan, memberitakan firman Tuhan dalam hidupnya. Demikian pula Tuhan Yesus juga berfirman kepada para penerima Injil yang hendak disampaikan oleh para rasul saat itu. Ketika mereka mau menyambut para rasul dengan baik, mereka juga akan menerima upah yang sama, berkat yang sama, seperti yang akan diterima para rasul
nantinya. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan para rasul dan juga orang-orang percaya yang hendak diberi berita firman Tuhan. Tentu kedua hal ini seharusnya menjadi kekuatan bagi para rasul dan juga bagi orang-orang percaya saat itu. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa setelah para murid menjadi pemberita firman dan orang-orang yang menerima firman itu mendengarkan firman Tuhan yang mereka terima, mereka harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu wujudnya, bentuknya, yaitu dengan kelemah lembutan terhadap sesama. Kelemah lembutan di sini tidak hanya berbicara tentang gaya hidup, cara berjalan, cara berbicara, tetapi kelemah lembutan juga berbicara tentang keramahan, kepedulian, kesabaran, ketahanan menahan kepentingan diri sendiri untuk memberi yang terbaik bagi sesama. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Air sejuk pada saat itu menjadi barang komoditas yang sangat penting dan sangat luar biasa pada saat musim kemarau. Yang artinya para rasul dan orang-orang yang menerima kebenaran firman Tuhan, setelah mereka memberitakan dan menerima firman Tuhan, mereka harus bisa memberikan yang terbaik juga bagi orang-orang di sekitar mereka. Terutama orang-orang yang selama ini mereka anggap kecil, mereka anggap dipandang sebelah mata, atau dengan kata lain jarang mendapatkan perhatian mereka. Jemaat GKJ Kaliwungu yang dikasihi Tuhan, kita mengimani bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini tidak hanya diberikan pada para rasul dan orang-orang yang menerima pemberitaan Injil oleh para rasul saat itu, tetapi juga bagi kita yang hidup pada saat ini. Paling tidak, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita akan 3 hal. Bahwa sebagai orang percaya, pada dasarnya kita punya tugas, panggilan yang pertama sebagai pemberita firman Tuhan. Pemberita firman Tuhan tidak hanya pendeta, tidak hanya majelis, tidak hanya guru Injil, tidak hanya orang-orang yang memang ditunjuk oleh gereja, tetapi setiap orang percaya punya tugas dan panggilan sebagai pemberita firman Tuhan, sekalipun kondisi di sekitar kita tidak memungkinkan atau menolak kita. Sebagai salah satu contoh, mungkin ada keluarga kita, sanak kerabat dekat kita yang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita terbeban untuk mengingatkan mereka, tetapi kadang kita juga dilema. Jangan-jangan nanti saya dijauhi, jangan-jangan saya tidak diakui, dan masih banyak lainnya. Pada saat itulah panggilan ini kembali menggelitik hati kita bahwa kita adalah pemberita firman Tuhan apapun kondisi hidup kita. Pada saat orang-orang di sekitar kita tidak berjalan menurut jalur mereka, kita harus tetap memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, selain sebagai pemberita firman, kita juga terpanggil memiliki tugas panggilan untuk memelihara iman percaya kita agar tetap teguh dan kuat melalui firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima melalui pemberitaan firman Tuhan. Entah itu melalui ibadah minggu seperti ini, melalui renungan-renungan singkat, kita juga harus menerimanya dengan baik. Sebagai orang percaya yang memiliki kedewasaan iman,
Kita dituntut untuk tidak hanya memperhatikan siapa yang diutus memberitakan firman Tuhan itu, atau bagaimana latar belakang kehidupan orang yang Tuhan utus menyampaikan firman kepada hidup kita, tetapi kita harus menanggapinya, menyambutnya, yaitu pesan apa yang ingin Tuhan berikan kepada hidup saya saat ini. Begitulah yang Tuhan inginkan sebagai penerima firman Tuhan. Kita menyambut pemberitaan firman Tuhan itu dengan baik. Karena pada dasarnya ketika kita benar-benar menyambut pemberitaan firman Tuhan bagi hidup kita dengan baik, kita juga tidak akan kehilangan upahnya. Sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada para nabi dan orang benar, kita juga akan menerimanya. Oleh karena itu, biasanya pada saat ibadah, setelah membaca Injil, pengkhotbah akan menyampaikan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan juga memelihara firman Tuhan. Ketika kita benar-benar menerima firman Tuhan sebagai pesan yang Tuhan ingin sampaikan dalam hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan yang ketiga, kiranya kebahagiaan kita sebagai pemberita dan juga penerima firman Tuhan itu kita dapat wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari melalui perhatian-perhatian kita, kepedulian-kepedulian kita kepada sesama. Bahkan Tuhan Yesus katakan kepada yang paling kecil, kepada yang paling jarang mendapatkan perhatian, kasih sayang kita sekalipun. Coba kita renungkan, kita ingat-ingat kembali siapa mereka yang paling kecil di antara kita. Merekalah yang pada saat ini Tuhan inginkan untuk kita berikan air sejuk secangkir saja. Jemaat GKJ Kaliwungu yang dikasihi Tuhan, saya memaklumi dan mengetahui bahwa pada masa-masa sulit ini, terlebih masa-masa pandemi yang tidak kunjung berakhir ini, kita juga membutuhkan semua itu. Membutuhkan perhatian, membutuhkan air sejuk secangkir saja, bahkan membutuhkan pemberitaan firman Tuhan itu. Tetapi ketika kita mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka pada dasarnya kita sedang menyambut Kristus dalam kehidupan kita dan kita tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita masuk bersama-sama dengan keluarga ke dalam saat hening. Saat hening cukup, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama dengan umat Tuhan di segala masa dan tempat kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bersatu di dalam doa syukur dan syafaat kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami
akan tugas dan panggilan kami untuk menyambut Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Biarlah di tengah-tengah beban berat kehidupan yang harus kami pikul akhir-akhir ini, kami Tuhan panggil untuk tetap melakukan firman Tuhan, ya baik itu sebagai pemberita firman maupun sebagai penerima firman yang baik, terlebih lagi sebagai pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia yang seringkali membuat kami tidak mampu mengindahkan kebenaran firman Tuhan dan membuat kami terkadang hampir kehilangan upah yang memang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan kami. Tapi biarlah pada pagi hari ini kami bersatu hati memohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan hidup kami menjadi seturut dengan kehendak Tuhan, menyambut Kristus dalam kelemah lembutan terhadap sesama kami. Tuhan Yesus, di tengah-tengah ucapan syukur kami akan kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima, izinkanlah kami dengan kerendahan hati memohon di dalam doa kasih karunia Tuhan bagi setiap pergumulan hidup kami. Kami mengundang Tuhan Yesus datang dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, bahkan dalam relasi kami satu dengan yang lainnya, sehingga ada kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang boleh terjadi ketika Tuhan Yesus datang. Ajarkanlah kami untuk melibatkan Tuhan dalam setiap sisi hidup kami, tidak hanya ketika kami menghadapi beban berat dan permasalahan serta pergumulan hidup kami, tetapi dalam suka dan duka biarlah senantiasa kami menjadi orang-orang yang selalu mengingat Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam hari-hari kami. Berkati jemaat Tuhan GKJ Kaliwungu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kami teringat akan mereka yang saat ini sedang sakit, memerlukan pemulihan, serta memerlukan kekuatan daripada Tuhan akibat keterbatasan-keterbatasan fisik mereka. Secara khusus kami menyebut nama untuk Ibu Bambang. Kiranya kasih karunia Tuhan memberkati beliau, memberikan kesembuhan, kesehatan, dan pemulihan, kepenuhan Roh Kudus-Mu nyata dalam kehidupan beliau, sehingga tidak ada satu kuasa apapun yang jauh lebih besar dalam kehidupan beliau dan keluarganya. Kami juga berdoa untuk kehidupan Ibu Watno, Ibu Giren, Ibu Kijelo Mintang yang saat ini ada di Semarang bersama dengan putra-putri mereka. Biarlah dalam kondisi ini Tuhan, mereka boleh berada dalam kasih karunia Tuhan di tengah keterbatasan mereka. Kami juga berdoa untuk para adiuswo di tengah usia-usia mereka yang sudah sepuh, sudah tua. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menghampiri, memberikan kekuatan bahkan kelegaan di tengah-tengah keputusasaan akibat kerinduan-kerinduan mereka untuk bertemu, berkumpul. Biarlah Tuhan berkenan menjawab doa-doa mereka, sehingga tepat pada waktu yang Tuhan tentukan, mereka boleh kembali berkumpul bersatu dengan kami di dalam ibadah yang boleh Tuhan kehendaki secara bertatap muka. Kami juga memohon di dalam doa kasih karunia Tuhan bagi sanak saudara kami, Jemaat GKJ Kaliwungu yang boleh mempersiapkan kelahiran putra-putri mereka di bulan-bulan ini, dan kami juga berdoa untuk mereka yang merindukan pekerjaan bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Kami juga berdoa untuk studi anak-anak mereka, terlebih pada masa penerimaan peserta didik baru ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memudahkan dan menyediakan segala sesuatunya bagi kehidupan jemaat Tuhan yang mau berserah dan berseru-seru kepadamu. Kami teringat akan keluarga-keluarga yang mungkin tidak harmonis sampai saat ini. Kami mengundang Tuhan hadir untuk memperbaiki relasi di antara mereka. Tuhan memberikan kelegaan dan kerendahan hati satu dengan yang lainnya untuk menerima kasih karunia Tuhan, sehingga ada rekonsiliasi, ada kedamaian satu dengan yang lainnya. Kami berdoa Tuhan buat pergumulan-pergumulan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu yang ada di kalangan jemaat Tuhan GKJ Kaliwungu. Biarlah seru doa dan tangis mereka menjadi persembahan yang harum dan yang menggelitik hati Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan umat-Mu. Kami juga berdoa bagi kehidupan gereja-Mu, majelis-majelis yang senantiasa ikut bergulat melayani Tuhan dalam kemajelisan GKJ Kaliwungu. Tuhan pakai
dan Tuhan boleh tutup bungkus mereka dengan panggilan tugas pelayanan yang jauh lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Tuhan berkati keluarga mereka, sebagaimana Bapa memberkati para nabi dan orang-orang benar. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Konsulen, Bapak Koster, dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya, tim-tim komisi yang ada. Tuhan berkati dengan panggilan penuh, sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami percayakan Tuhan, kepengurusan dan keberlangsungan jemaat GKJ Kaliwungu ini ke dalam pelayanan yang telah Tuhan tunjuk dan Tuhan pilih. Kami juga berdoa bagi rencana ujian Premtoir bagi hamba-Mu yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober nanti. Biarlah segala sesuatunya kami serahkan ke dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus yang berencana, biarlah Tuhan berkenan memakai kami dan mencukupkan kehidupan kami, sehingga ujian ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan pergumulan Kaliwungu ini Tuhan, tempat di mana kami tinggal, ke dalam tangan kuasa-Mu. Dimanapun jemaat Tuhan GKJ Kaliwungu tinggal, biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi tempat di mana mereka tinggal. Kami berdoa bagi kesejahteraan tetangga kanan kiri kami, terutama mereka mungkin yang membenci dan menjauhi kami. Kami berdoa pula bagi kesejahteraan Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan juga Jawa Tengah, Indonesia ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan kami, yang akan memberikannya segala sesuatu yang terbaik menurut waktu dan kehendak Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, merendahkan hati dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Firman Tuhan sebagai dasar kita mempersembahkan diambil dari kitab Roma 12 ayat yang pertama. Kitab Roma 12 ayat yang pertama demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepadamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersama-sama sambil kita mengaturkan persembahan, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membawa persembahan ini ke dalam rumah Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Doa kami hantarkan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, dan izinkanlah kami Tuhan membawa persembahan ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami Tuhan, jemaat di GKJ Kaliwungu boleh merasakan cinta kasih-Mu yang melimpah setiap harinya. Meski kami tahu Tuhan, saat-saat ini merupakan saat yang sulit, saat di mana kami menghadapi penuh tantangan Tuhan. Tetapi kami percaya dan mengucap syukur karena Engkau tak pernah lalai Tuhan memegang tangan kami. Tuhan Yesus, sertailah langkah kehidupan kami, dan kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu menolong kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa firman-Mu ialah iya dan amin untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan dunia boleh mengetahui bahwa kami adalah umat pemenang. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami.
Biarlah Engkau akan memberkati jemaat GKJ Kaliwungu ini Tuhan yang selalu terbeban untuk melayani-Mu. Melalui persembahan ini Tuhan, kami ingin mengaturkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Mari Bapa, Engkau akan memberkati orang yang berkewajiban untuk mengelola persembahan ini. Biarlah kami semakin memuliakan nama-Mu Tuhan dengan persembahan ini Tuhan. Tuhan Yesus, izinkanlah kami Tuhan untuk menyanyikan sebuah doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk diutus Tuhan. Jika padaku ditanyakan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.